Siapin wajah cakepmu, dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Hola, selamat malam sahabat Mirai. Senang sekali sudah kembali di Hot Championship Season 9. Gimana tadi pagi? Kalau di market Yungsep ada yang cuan gak nih? Kayak Om Ben nih kan cuan. Selamat datang sahabat Mirai kembali di Hot Championship Season 9. Dan kali ini tentunya kita sudah kembali di sesi mentorship. Kenalin dulu, mungkin yang belum kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Aku Glenda nih dari tim marketing Mirai Asset yang akan menemani teman-teman semuanya untuk sesi mentorship pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga ya buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah bersedia ngikutin kelas mentorship nih malam hari ini, weekdays gitu ya. Terutama kita sekarang untuk mentorshipnya udah pindah nih, nggak di hari Sabtu lagi, tapi sekarang jadi hari Senin, Selasa, sama Rabu. Oke, di Hot Championship Season 9 ini kita punya total hadiah itu gede, yaitu 1,5 miliar rupiah. Dan kemudian yang baru banget nih ya, kalian bisa banget trading sama teman-teman di grup klik, itu jadi nanti nambah hadiahnya kalau kalian menang di grup klik. Kemudian kesempatan menang jauh lebih gede lagi kalau kalian itu daftar pakai RDN BRI. Nah,
kalian juga bisa nih pakai referral code. Nah, jadi buat yang paling banyak punya referral code itu nanti juga akan dapat dari khusus. Nah, jadi banyak banget kategorinya kan sahabat Miraset kalau kalian mau menang ya. Nah, untuk info lengkapnya langsung kunjungin aja Instagram kita @mirasetsekuritas_id buat tahu ketentuan-ketentuannya supaya kalian bisa menang tuh di kategori itu ya. Nah, program Host Championship Season 9 ini spesial didukung oleh sponsor kami yaitu BRI. Nah, kemudian untuk sesi mentorship kali ini kita akan ditemenin sama seorang moderator yaitu Mas Chandra nih dari tim ETF Mira Aset Sekuritas. Malam Mas Chandra. Halo Glenda, selamat malam. Kita sudah kembali di Hot Championship Season 9. Gimana nih Mas Chandra tanggapannya? Hari ini hari pertama loh. Hari pertama meskipun IHSG merah, cuman jangan sampai portofolio teman-teman merah ya. Tetap semangat kawan-kawan. Nah itu dia sefruit tips dari Mas Chandra. Nah kalau nggak mau portonya merah, langsung aja ya kita hari ini belajar sama masternya Om Ben ya. Langsung aja deh kita sapa biar nggak lama-lama lagi. Selamat malam Om Ben. Halo, selamat malam. Nah ini dia nih mentor yang udah berapa season. Kok ganteng hari ini Om Ben gak nih? Kan? Aduh, tentunya kalau mentornya ganteng pasti materinya juga ganteng nih sahabat Miraset. Siapa yang kangen sama ajarannya Om Ben? Om Ben kangen nggak ngajar Om? Nggak. Oh gitu. Nah, buat sahabat Miraset ya, saya ingin info saja kalau Om Ben juga ngadain challenge nih ya. Gimana Om challenge-nya? Ya, jadi buat teman-teman yang kemarin di story saya ya, saya buat challenge nih yang pakai modal kecil-kecil aja, yang gede-gede jangan lah. Yang punya modal 10 juta ya kan, yang punya modal 10 juta silahkan nanti end of sesi dari minggu kelima akhir silahkan setor porto ke saya ya di DM Instagram. Nanti saya pilih 3 pemenang, tapi yang modalnya 10 juta ya, minimal 10 juta nanti saya kasih hadiah ya, yang tertinggi. Saya pilih tiga tertinggi. Yang pertama saya kasih 10 juta, yang kedua 7,5, yang ketiga 5 juta. Berarti Tambahan aku hadiah bisa ikutan dong Om. Aku juga Kenapa? bisa ikutan. Aku juga bisa Boleh ikutan Om. ikutan aja. Kalau hijau ya. Kalau hijau. Oke deh, nah sahabat Miraset seperti biasa nih buat yang baru pertama kali mungkin ikutan kelas mentorship, tentunya kita akan bacain dulu disclaimer-nya ya. Semua mentor dalam program edukasi Host Championship Season 9 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih dan sebagian merupakan para pemenang Host Championship loh dari season-season sebelumnya, dan mereka juga bukan perwakilan atau karyawan dari Mira Aset Sekuritas. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan mentor secara pribadi dan bukan representatif dari Mira Aset. Nah, meskipun semua upaya dan pengawasan tentunya sudah dilakukan ya untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, tapi semua informasi dalam program edukasi ini itu tujuannya dipublikasikan untuk informasi umum aja. Nah, Miraset tuh nggak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini juga sama sekali tidak mempromosikan ya atau mendukung peserta membeli saham tertentu. Jangan salah ya. Dan video ini juga nggak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi atau transaksi efek di pasar modal mengandung resiko-resiko investasi. Nah, karena itu peserta harus wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Nah, peserta dengan ini membebaskan Mira Aset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Baiklah, itu dia ya disclaimer-nya. Jadi di sini emang buat edukasi saja, jadi diambil nanti secara bijaksana aja ya ilmunya sahabat Mira Aset. Dan tentunya kalau malam hari ini rundown kita yang pertama akan dibuka oleh Mas Chandra dulu, membahas mengenai fundamental, kemudian dilanjutkan sama materi Om Ben. Nah, setelah itu bisa Q&A. Nah, untuk Q&A-nya sahabat Mira Aset nanti tulisnya di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat, nanti nggak kebaca. Oke, silakan saya berikan kesempatan dan waktunya untuk Mas Chandra dan Om Ben. Baik, terima kasih Glenda dan selamat malam sahabat Mira Aset. Mungkin sebelum kita masuk ke materinya Om Ben, kita pemanasan sedikit ya materi seputar fundamental. Nah, di mana materi ini akan ngebantu kita nih biar kita nggak panik pada saat ngelihat market drop.
Seperti pada hari ini nih, tadi kan sempat pembukaan dia minus lewat dari 1% hingga pada akhirnya agak berkurang nih turunnya di sesi 2 hingga sekitar minus 0,3 dan segala macam. Nah, sebetulnya apa sih analisa fundamental? Nah, di sini analisa fundamental sendiri merupakan sebuah analisa untuk menentukan atau membantu teman-teman pada saat kita memilih saham nih. Di mana analisa fundamental ini sendiri membantu kita lebih dalam mengenal tentang perusahaan yang kita miliki. Dan analisa fundamental ini membuat kita tahu betul nih tentang perusahaan. Misalnya tentang barang yang mereka produksi, tentang kinerja keuangan dia seperti apa, serta faktor-faktor luar apa nih, atau faktor eksternal apa yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan untuk analisa fundamental sendiri, selain kita tahu tentang perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dia, tentu saja analisa fundamental akan membantu kita untuk menentukan atau mengetahui nilai asli sebuah perusahaan itu. Nah, nilai asli di sini artinya adalah kita menemukan nilai, entah itu nilai bukunya atau nilai asli perusahaan dibandingkan dengan harga saham yang beredar di pasar. Jadi kita bisa menentukan apakah harga saham saat ini sudah termasuk mahal atau murah nih. Nah, itu pakai analisa fundamental. Dan untuk analisa fundamental sendiri, ada berbagai data penting yang bisa kita lihat. Kita bisa mendapatkan data-data penting tersebut itu dari laporan keuangan, di mana kita bisa lihat dari sisi laba rugi, pendapatan, jumlah utang, dan segala macam. Serta ada lagi nih dari sisi laporan tahunan. Di laporan tahunan itu akan menjabarkan lebih detail tentang manajemen perusahaan, tentang produk yang dimiliki perusahaan seperti apa, serta prospek perusahaan ke depan itu seperti apa. Lalu yang ketiga, dari sisi info memo atau company presentation, di mana sumber dari company presentation ini dapat membantu kita menggali lebih dalam tentang perusahaan dari sisi operasionalnya. Lalu kita lanjut. Dan untuk analisa fundamental sendiri itu terbagi atas dua metode. Metode pertama adalah metode top-down approach, di mana metode analisa fundamental ini kita lihat dulu nih secara garis besar dari sisi makroekonomi terlebih dahulu. Misalnya, kita lihat kalau yang sekarang adalah inflasi dan kenaikan suku bunga, itu faktor ekonomi yang terjadi secara luas. Lalu kita turun ke bawah nih, setelah kita tahu kondisi ekonominya, kita lihat lagi ke bawah di bagian sektor-sektor apa. Nah, kita lihat nih, pada saat era inflasi, kenaikan suku bunga, sektor-sektor apa nih yang terpengaruh? Apakah ada sektor yang mengalami dampak positifkah atau tidak? Lalu kita lanjut nih ke industri, kita kupas lagi nih. Industri-industri apa dari sektor tadi yang mengalami dampak positif dari era saat ini. Dan pada akhirnya, setelah kita lihat dari sisi makroekonomi hingga ke industri, kita bisa memilih perusahaan yang memiliki kinerja paling baik dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya dalam satu industri nih, yang bisa kita investasikan pada saat kondisi saat ini. Nah, ini adalah metode top-down approach. Kita lihat dari yang luas dulu, baru agak menyempit, hingga pada akhirnya kita memilih perusahaan untuk diinvestasikan. Lalu untuk yang berikutnya ada bottom-up approach. Nah, ini cenderung berbeda dibandingkan dengan top-down. Kalau di bottom-up, kita memilih perusahaan dulu nih dalam suatu sektor tertentu. Misal kita memilih perusahaan yaitu misalnya perbankan. Kita udah tentukan nih, oh aku mau milih saham salah satu bank misalnya. Nah, setelah kita pilih saham bank tersebut, kita lihat nih kinerja dia seperti apa, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau di top down, kita memilah perusahaan berdasarkan makroekonomi yang terjadi. Sementara kalau di bottom up, kita sudah menentukan dulu nih perusahaannya seperti apa. Dan dari kedua metode ini, cara investasinya juga cenderung berbeda. Kalau kita pakai top down approach, itu bisa saja kita berganti-ganti perusahaannya. Contoh, misalnya pada saat kemarin, pada saat fase sedang pandemi COVID, kita cenderung memilih saham teknologi ataupun kesehatan.
karena kondisi makronya mendukung di sektor itu kinerja keuangannya. Lalu berikutnya kita pindah nih, ternyata beberapa bulan kemudian ternyata terjadi perang antara Rusia dan juga Ukraina, sehingga harga komoditas naik. Maka dari itu kita pindah nih membeli saham perusahaan di sektor komoditas. Sementara kalau di bottom up approach itu biasanya investor cenderung beli dan juga menahan sahamnya untuk jangka waktu panjang. Karena dia sudah percaya dengan perusahaan yang dia miliki. Dan jadi kira-kira begitu aja untuk materi pembuka kita di HOTS Mentorship ini. Lalu untuk sesi berikutnya, aku serahkan ke Om Ben. Halo Om Ben. Halo, Selamat ya. malam. Oke, malam. Silakan Om Ben. Ya, oke. Saya pinjam screen ya. Sebentar. Oke, ya teman-teman. Malam hari ini saya biasa ya mulai dari dasar dulu karena mungkin ada beberapa teman-teman yang belum pernah mengikuti mentorship saya, atau mungkin teman-teman ini masih bingung bagaimana cara trading. Nah, makanya saya akan coba mulai dari awal ya, dari awal supaya semuanya teman-teman ini bisa paham ya. Semuanya bisa paham, semuanya bisa ngikutin dari awal ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang sudah jago-jago ya. Jadi mohon maaf, ini saya memang benar-benar mengulang dari awal ya, mengulang dari awal dulu ya, supaya bisa sama-sama merefresh ya. Kemudian kita bisa belajar bareng ya, cari cuan bareng di market ya. Oke, hari ini saya akan bahas ini teman-teman ya, stock mapping, bagaimana melihat kompas atau arah ya, arah sebuah saham ya, arah sebuah saham di dalam market ya. Mungkin ini pembahasan yang sangat sederhana ya, basic banget, tapi apa ya, kalau teman-teman tidak mengikuti, tidak bisa ngerti ini ya, saya khawatirkan teman-teman ini nggak bisa nggak bisa menemukan ritme, nggak bisa mengerti kenapa teman-teman jual, kenapa teman-teman beli ya. Jadi saya harap teman-teman ini bisa belajar ya, belajar bareng ya. Nah, saya akan mulai ya teman-teman ya. Buat saya begini, buat saya kenapa dasar ini penting banget ya, karena ini yang menjadi landasan ya buat saya untuk trading maupun untuk swing ya. Jadi untuk scalping maupun untuk swing ini bisa dipakai ya, bisa dipakai. Jadi benar-benar menurut saya ini berguna ya, ini berguna banget, dan saya rasa harus saya sampaikan lagi ya untuk merefresh ke teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi ini adalah prinsipnya awalnya ya, prinsip awalnya. Kenapa ini selalu saya tekankan di awal? Karena gini, kalau teman-teman prinsip awalnya itu nanti sudah salah ya, bakal salah terus ya, dan ujung-ujungnya nggak bagus ya. Jadi saya tekankan ini ya. Pertama, prinsipnya adalah cut your losses short and let your profit run. Ini prinsip banget ya teman-teman. Mungkin kalian udah sering dengar, sering baca, tapi belum tentu kalian bisa melakukannya ya. Karena ini membutuhkan membutuhkan pelajaran dari kedisiplinan kita ya. Saya sendiri kadang-kadang juga nggak disiplin ya. Cuman ketika akhirnya saya loss, saya mulai menyadari bahwa ternyata ini gara-gara saya nggak disiplin gini malah jadi loss nih. Coba seandainya saya mengikuti prinsip ini, saya nggak akan loss ya. Jadi intinya adalah bagaimana dalam trading kita ini segera meng-cut segala kerugian kita ya. Kalau kita punya loss begitu ya, kita cut segera ya. Jadi kalau merah, kalau nggak sesuai analisa, kita segera keluar. Tapi kalau hijau ya, kita lihat apakah ini masih bisa menjadi long run profit ya menurut saya ya. Ini yang akan membuat porto kita bertumbuh. Kalau teman-teman prinsipnya hijau sedikit jual, yang merah tahan, karena apa? Karena teman-teman nggak mau cut loss, nggak mau menderita loss ya. Jadi pinginnya cuan terus ya. Akhirnya yang hijau-hijau dibuangin ya, seperti itu. Udah hijau dikit buang ya, merah lama tahan, nanti hijau dikit buang dan lain sebagainya. Nah, itu akan membuat porto kalian nggak akan grow ya. Dan yang kedua prinsipnya adalah mengukur risiko, dan yang terakhir melindungi aset ya. Kalau fokus kita prinsipnya awal seperti ini, maka kita akan bisa menemukan yang namanya
pertumbuhan aset yang seperti di layar ini ya, aset history mungkin ada turun tapi overall uptrend, overall naik ya. Karena apa? Kita berfokus kepada mengukur risiko, melindungi aset ya, cut segala kerugian itu dengan segera, dan kemudian kalau ada profit dibiarin aja untuk run ya, untuk jalan ya, seperti itu ya. Itu prinsipnya ya. Nah, bagaimana untuk meminimalkan risiko? Nah, ini penting. Untuk kita bisa meminimalkan risiko teman-teman ya, kita itu harus mengetahui di mana titik aman atau batas dari sebuah saham ya. Batasnya di berapa, atau bahasa sehari-harinya adalah support ya. Supportnya di berapa ya, kita harus tahu di mana itu titiknya ya. Yang kedua ya, kita harus juga tahu di mana potensinya ya, titik potensinya dari kenaikan harganya itu sampai seberapa ya. Kita harus ngerti nih. Karena apa? Kalau kita nggak ngerti ya, kita nggak bisa mengukur ya. Kenapa saya masuk ini? Ya, karena saya melihat bahwa risknya kecil, rewardnya gede, kan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah saya masuk ini kenapa? Karena lihat lagi rame, ya, karena lihat lagi happening, ya kan? Zaman dulu ya, mulai dari awal pandemi ya, saham-saham kesehatan ya, Inaf KF, Rally, Inaf KF, IRA, PIVA, PH waktu itu. Semua rally ikut-ikutan FOMO ya. Nanti selesai karena ARB berjilid-jilid ya, nyangkut kalau nggak ngerti ya kan. Kemudian ganti lagi apa? Bank Mini digital. Kemudian ganti lagi Trio ya, Trio Inco, Antam, Tins ya, nikel-nikelan. Kemudian ganti lagi ada SWF dan lain sebagainya. Kalau kita beli berdasarkan hanya karena apa ya, rame, happening, ikut-ikutan orang, karena diomongin orang katanya bagus, maka kita nggak akan pernah ngerti resikonya di mana. Kita nggak akan pernah ngerti potensinya sampai berapa, karena kita nggak pernah analisa. Dan kita nggak pernah mau belajar. Ya. Dan yang ketiga, dalam meminimalkan risiko, kita harus ngerti arah pergerakan sahamnya itu kemana. Arahnya naik atau turun. Ya. Tiga kunci ini adalah poin penting untuk bagaimana kita meminimalkan risiko. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Kita lanjut lagi. Ya, ini basic banget ya. Ya, semua mungkin udah tahu support atau demand area ya, atau area permintaan ya. Area pembelian aman dari sebuah saham. Jadi kalau teman-teman tanya, buy-nya tuh paling ideal di mana sih? Kalau buat saya, buy ideal adalah di area support. Ya, di area support. Ya, seperti itu. Ya, support itu juga menjadi area average pembelian ideal dari sebuah saham. Ya, kalau kita beli ya, averaging-nya harus sedekat mungkin dengan support. Itu prinsipnya. Ya. Support itu terbentuk dari beberapa kali pantulan harga saat terjadinya koreksi, ya kan? Mantul dari sebuah area di saat harga 100-an, rebound ya kan? Turun lagi ke 100, rebound lagi. Nah, itu area support namanya, ya. Jadi gampangnya seperti itu buat teman-teman yang nggak ngerti TA itu ribet dan lain sebagainya. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara sesimpel mungkin, ya. Jadi support adalah terbentuk dari beberapa kali pantulan saat koreksi. Dan yang keempat yang menarik, area biasanya terjadinya cut loss. Ya, cut loss oleh siapa? Oleh teman-teman yang biasanya FOMO. Ya, jadi area support ini biasanya jadi area cut loss malahan. Ya, makanya teman-teman suka kan dengarkan, kenapa ya kalau saya beli saham, sahamnya turun, kalau saya jual malah sahamnya mantul, ya kan? Karena apa? Ya karena nggak ngerti di mana area support dan resistnya. Sebenarnya kan seperti itu. Ya, harganya FOMO bergerak naik ya, semua ramai keluar di running trade dihajar, ya kan? Kemudian turun sampai support kuat, sideways panjang, kita bosan, kita jual. Ya, itu adalah area di mana terjadinya cut loss support itu ya. Lalu kebalikannya ya, resist ya. Resist ini adalah area jual ideal dari sebuah saham. Jadi jualannya itu di resist, ya kan? Beli di support, jual di resist. Terbentuk dari beberapa kali pengujian harga saat terjadi kenaikan. Naik ke harga 120 misalnya, mentok, situ turun lagi. Nanti nguji lagi, 120 nggak kuat, turun lagi. Nah, itu area resist. Ya. Dan yang ketiga, area resist tersebut biasanya orang nyangkut. Orang beli di sana, FOMO. Ya. Karena apa? Karena tercipta ya, seperti itu ya. Hari ini mungkin banyak sekali teman-teman yang lihat ya, saham-saham gorengan volatile sekali ya. Mungkin ada saham pani hari ini ya, mau arah seperti itu, nggak jadi arah diguyur ya kan, diguyur ya. Kebanyakan nyangkut karena apa? Beli di atas tapi nggak disiplin ya. Ini menurut saya ini adalah hal yang penting sekali ya teman-teman. Ini adalah hal yang penting sekali. Teman-teman harus ngerti ini dulu. Kalau nggak ngerti dasar ini dulu, teman-teman nggak akan pernah ngerti bagaimana mendapatkan profit di market.
karena area beli dan area jualnya aja nggak ngerti gitu loh ya. Taunya apa? Beli karena rame, jual karena udah bosen, ya kan? Kan sesimpel itu kadang-kadang berpikirnya. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak pernah dapat profit yang konsisten, ya kan? Itu yang menurut saya perlu teman-teman ngerti, ya kan? Nanti saya akan jelaskan sedikit pakai chart ya supaya teman-teman ngerti. Ini saya kasih teorinya dulu ya. Saya kasih teorinya dulu. Kemudian kita harus ngerti arah ya. Arah atau pergerakan sebuah saham ya. Yang gampangnya disebut tren ya, tren. 1 uptrend atau tren naik, 2 downtrend, tren turun, 3 sideways, atau yang keempat ini yang saya ciptakan ya sendiri ya, suka-suka bandar atau penggerak harganya. Atau yang keempat ini bisa dikatakan trennya nggak jelas, ya, nggak bisa dibaca, ya, tiba-tiba besok sahamnya ARB, ya, mendadak besoknya arah, ya, arah 3 kali, kemudian ARB lagi, ya, kemudian naik lagi, ya, nggak bisa dibaca, ya. 4 ini kita harus ngerti, kita tuh apa ya, di dalam market ada 4 ini. Nah, kita ini beli saham yang mana sebenarnya gitu loh, ya kan? Kalau yang begini aja nggak ngerti, nah ini bagaimana teman-teman bisa trading, ya. Apalagi teman-teman bisa mendapatkan profit yang konsisten. Nggak akan bisa. Profit mungkin bisa ya, sekali 2 kali newbie luck ya. Ada rame hajar ya, hajar dan lain sebagainya. Tapi ketika nanti marketnya mengalami koreksi atau saham tersebut udah koreksi, kalian nggak akan mendapatkan profit. Dan biasanya begini, sebuah saham ya, kalau lagi naik itu enak banget tuh, naik kenceng ya. Begitu selesai, habis beneran ya. Tiba-tiba roboh begitu, nyangkut semua profit kita habis ya. Kita harus ngerti ini dulu ya. Nah, sekarang poinnya lagi adalah bagaimana kita memaksimalkan winning rate kita, kan pertanyaan seperti itu. Setelah kalian ngerti supply, demand, support, resist, ya kan, prinsipnya gimana, prinsip dasarnya, kemudian gimana sih caranya kita memaksimalkan supaya kita bisa winning rate-nya tinggi. Ya, nomor 1 adalah kita menghindari dengan untuk trading di saham yang trennya nggak jelas. Ya, saham sesuka bandar kasarannya ya. Kalau di pom-pom naik, kalau udah selesai pom-pom hancur, ya kan? Seperti itu, ya. Jualannya kapan, bandarnya nggak ngerti ya. Banyak saham-saham sekarang nggak jelas ya. Rally naik ke atas ya, naik atas kena UMA, ARB ya, ARB kemudian hilang ya, nggak pernah bandarnya hilang ya. Kemudian terlantar sahamnya ya, downtrend lagi, nggak jelas ya. Hindarin ya saham-saham seperti itu, karena apa? Kita nggak akan bisa mendapatkan winning rate yang tinggi. Ya, ada saham-saham yang terkadang teman-teman nanya ke saya, saham ini bagaimana? Ya ini saham judi aja. Kita nggak pernah ngerti penggerak harganya udah habis atau belum. Ya, mereka spamming order dan lain sebagainya. Nggak ngerti. Kita nggak akan pernah tahu sahamnya ini sudah bakal naik lagi atau enggak. Ya, sesuka penggerak harganya. Ya. Yang kedua, untuk memaksimalkan winning rate, kita harus sering bermain di saham uptrend. Ya, saham uptrend itu bagaimana sih sebenarnya? Nanti akan saya jelaskan. Uptrend itu sepertinya pembentukannya seperti apa juga ya. Jadi kita harus bermain di saham uptrend. Ya. Untuk pemula, yang ketiga ya, untuk pemula hindari ya saham-saham downtrend. Jangan berpikir sebuah saham ini udah murah. Karena murah itu relatif ya, saya selalu bilang gitu kan. Harga 150 terlihat murah dibandingkan 200, tapi harga 150 akan mahal jika dibandingkan 100. Ya, sebuah saham kalau lagi turun, tidak ada belum trennya masih turun ya, kalau nggak paham ya jangan dibeli ya. Kan murah, koreksi ya jangan. Karena kalian nggak ngerti trennya bagaimana. Ya. Bahkan buat saya pribadi pun ya, karena saya bukan seorang investor, ketika saya mau beli sebuah saham, ketika sahamnya masih turun ya, walaupun fundamentalnya bagus ya, saya akan sedikit bersabar menunggu untuk dia benar-benar bisa sudah selesai downtrendnya ya, udah kembali sideways lagi atau mulai reversal baru saya berani masuk, ya kan? Karena apa? Saham uptrend itu resistnya itu gampang jebol, karena orang yang mau beli lebih banyak daripada orang yang mau jual. Kebalikannya kalau downtrend semua bandarnya jualan, ya bandarnya jualan, dia buang barang gede, orang yang beli akhirnya ikut panik, ikut jual juga, makanya sahamnya bisa downtrend ya. Lalu yang keempat, kalau mau main saham downtrend, main cepat ya. Jangan bermain lama-lama, karena apa? Karena berbahaya ya, berbahaya sekali saham downtrend itu, berbahaya sekali ya menurut saya ya. Seperti itu. Ya, itu memaksimalkan winning rate. Lalu yang terakhir ya, meminimalkan risiko dalam trading ya. Poinnya yang pertama, kalau sahamnya jebol support, apalagi dengan volume ya, harus cut loss dengan segera. Ya, bahaya banget. Jebol support harus segera cut loss. Lalu yang kedua ya, kalau ada
kita biasanya ada ngerti udah, wah sahamnya di resist nih, break nih, kita coba mau spekulasi buy on breakout ya. Yang terjadi apa? Kalau sampai gagal ya, kalau sampai gagal breakout ya, teman-teman wajib cut loss segera. Jangan di hold ya, jangan di hold. Kecuali kalau teman-teman dalam posisi masih test lot aja ya, lotnya kecil banget seperti itu, bolehlah di hold ya. Untuk nandain aja di porto ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian beli dengan tujuan buy on break ya, buy on breakout ya, jangan di hold. Yang ketiga, ketika sebuah saham mencapai resist ya, bisa jualan bertahap. Tujuannya apa? Kenapa harus jualan bertahap? Kalau sampai naik, kalian masih punya barang. Itu yang pertama. Kalau sampai turun, at least kalian udah TP. Ya, kita nggak pernah bisa ngerti harga maksimalnya berapa kenaikannya. Kebanyakan teman-teman kan sukanya gini. Bagaimana cara saya bisa beli serendah mungkin ya di harga bottom, kemudian reversal, ya rebound, kemudian kita jual, kemudian sahamnya turun ARB. Nah, pengennya kan begitu semuanya kan. Belinya di rendah mungkin, jualnya setinggi mungkin, tapi belum tentu kita bisa. Karena itu, ya kita harus melakukan sell bertahap, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau beli kita pakai money management, alias belinya harus dicicil, ya, pakai money management piramida seperti itu ya. Beli di harga atas sampai bawah, ya yang paling bawah semakin gede, ya, seperti itu. Nah itu teorinya, ya teorinya. Sekarang saya akan coba, saya akan stop share ini dulu. Saya akan coba memberikan penerapannya ya, penerapannya di dalam ini, sebentar, di dalam chart ya, bagaimana ya. Saya akan share ini ya. Saya akan coba share screen lagi. Nah, ya saya sudah share screen seperti ini ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, sekarang gini teman-teman, kalau kita memang pingin pengen ngerti support di mana, resist di mana ya. Ini saya pakai trading view ya, saya. Simple ya, simple. Saya akan coba bukain saham yang hari ini lagi rame, saham Dewa. Ya, saham Dewa. Saham Dewa ini lagi rame ya, saham Dewa lagi rame. Ini adalah chart garisan saya udah beberapa hari yang lalu ya, seperti itu. Nah, teman-teman mesti ketahui ya, support dan resist itu belum tentu ada di satu harga. Tapi kita lebih ngomong area ya. Bisa di garis satu harga, tapi saya lebih prefer condong di area. Nah, ketika harganya di sini ya, harganya di sini di dekat 50 ya, ini area support kan 50 support kuat kita bilang ya. Saham Dewa dia naik ya, kemudian dia balik lagi ya, kemudian dia sideways panjang. Ya ini saya ngomong dia sideways di sini. Ya dia sempat naik ya ke 67 ya, 67 titik pertama ya. Di area sini berarti tadi saya bilang ya, area yang diuji berulang-ulang adalah menjadi area ya, kita bisa ngomong area resist ya. Area resist ya di sini ya. Dan kita lihat ya, area ini diuji berkali-kali nih. Pengujian pertama ya. Lalu pengujian kedua di sini, pengujian ketiga dan keempat. 4 kali uji gagal. Ya, gagal bertahan di atas ini. Di atas 65 lah ya. Itu area resist. Kemudian dia turun ya, dia balik ke 50-an ya. Nah, kita ngerti area resistnya di sini berarti. Kalau ada sebuah saham ya sudah beberapa kali menguji di harga ini dan nggak kuat dan turun ya, teman-teman harus sadar bahwa ini adalah koreksi ya. Karena sebuah saham kalau nggak bisa jebol resist, dia akan mencari support ya. Dan Dewa kembali ke bawah lagi ya. Kembali ke bawah ya. Garis ini garis MA 200 ya, moving average 200, garis yang ini moving average 100, simple moving average ya. Saya selalu pakai MA 10, MA 200 itu buat trading plan saya cocok ya. Nah, kemudian kembali ketika Dewa rally ya, udah di bawah ya, rally, dia nguji lagi nih sekali. Karena yang namanya area resist, nggak kuat, balik bawah lagi. Ya, balik bawah lagi. Dia nguji sekali lagi, nggak kuat, dia turun lagi. Ya. Ini berarti menjadi area yang dinamakan area resist kuat. Karena apa? Pengujian berulang-ulang. Ya, resist yang diuji berulang-ulang akan menjadi resist kuat. Karena kenapa begitu? Karena akan meninggalkan banyak orang nyangkut di sana. Ya, jadi orang banyak nyangkut, otomatis ketika ada di area resist banyak orang jualan. Nah, ketika sebuah resist jebol ya, di break ya, ini break dan ini volumenya gede sekali ya di tanggal 9 Agustus, maka ini breakout ya. Resist yang di breakout akan menjadi support. Dan ingat, ini area support kuat.
Ya, ini area support kuat. Karena apa? Dia diuji berkali-kali, ya. Dan terbukti dari chart dia ke atas ya, dia banting lagi, mantul di area di area support kuat ini, mantul lagi. Ya, dia rebound. Dia rebound kemudian membentuk yang namanya area resist baru nih. Nah, kalau di track ke belakang ya, Dewa ini punya area resist di area sini ternyata. Ya, di area ini. 75, 74 itu area resist ya. Ya, dia berhasil nih mencoba break sekali gagal. Coba lagi berhasil sampai 81 dibanting ke bawah. Nah, area sini juga bisa menjadi area yang dinamakan area resist lagi. 81. Besoknya lagi coba lagi 81, nggak kuat, banting bawah ya. Dia masih ketahan di area sini. Ya. Kemudian dia masih ketahan lagi. Ini coba sekali lagi di 81, nggak kuat, banting lagi. Dan yang tanggal 22 Agustus bantingannya cukup kuat ya, sellernya gede sehingga area di sini ya, area yang awalnya jadi support lagi itu akhirnya jebol. Support yang jebol akan jadi resist. Ya, jebol. Ya, jebol. Kemudian jebol dia balik cari support lagi. Supportnya di berapa? Kena di sini 67 ya, 67 ya. Kemudian hari kedua bentuk low baru lagi di 67. Ya, confirm berarti di area sini ada area buy. Nah, ini adalah area buy sebenarnya di sini. Ini area beli, bukan area jual. Kalau kita beli di sini ya, wah FOMO nih. Kemudian, waduh nggak kuat nih, gimana nih? Aduh, buang deh. Mantul dia. Karena buangnya di mana? Di support, area orang cut loss, ya kan? Di sini orang FOMO ya, dibanting. Ya. Dan Dewa berusaha nguji lagi, dan ingat ini kan tadi jebol nih. Sekarang jadi area resist lagi. Ya. Supportnya di sini jadi area support, kemudian jebol, ini jadi resist. Nguji area resist, nggak kuat, ya kan? Di sini turun lagi, ya. Dan akhirnya dia hari ini, ya, dia tanpa menguji lagi sekali, dan dia break dengan volume. Bahkan breaknya luar biasa. Break area resist 1, resist 2. Breakout lah dia. Makanya kalau teman-teman lihat di story saya rekom di PPC, Dewa tadi saya suruh beli. Karena apa? Saya melihat low risk. Ya, low risk banget. Dan ternyata direspon market dengan baik sekali. Ya. Market lebih baik sekali. Nah, ini pengertian support dan resist. Ya kan? Nah, kalau teman-teman ngerti begini, teman-teman tuh nggak akan yang namanya resiko kegedean, nggak akan. Karena ngerti, oh di sini support, di sini resist, oh jualannya di sini, belinya di sini, dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman nggak akan kepancing. Bagaimana kalau scalping? Kalau scalping kita bermain dalam time frame yang lebih kecil. Ya, ini untuk sedikit swing nih seperti ini sebenarnya. Daily kita pakainya. Kalau scalping bagaimana? Kecilin time frame. Ya, misalnya 5 menitan, 10 menitan, dan lain sebagainya. Ya, saya coba lagi bahas ya satu saham yang udah arah hari ini ya. Ingat semua saham yang saya bahas ini bukan stock pick, tapi ini adalah contoh kasus ya. Kalian kalau mau beli silakan, kalau enggak juga silakan ya. Ini juga berlaku hal yang sama ya. Kita lihat kalau kita ngebedah resist supportnya gimana untuk ini ya. Oke lah dari sinilah. Nah, ini area resistnya ya, nggak kuat ya, dia turun ya. Dia turun, dia breakout ya, ini jadi support ya kan. Nah, sekarang cari lagi ya. Cari lagi di mana? Ini dia punya area di sini ya kan. Kemudian dia ada lagi di sini ya. Ini berusaha menguji ini jarum-jarum di sini berarti ini. Nah, sini 130-an ya. Ya, kemudian ada lagi di sini. Ya, ada lagi di sini titik tertingginya. Ya, kemudian dia membentuk support baru di sini. Ya. Nah, ini adalah mapnya dari Pico awalnya. Ya. Sebuah saham pergerakan ini. Bagaimana kalau kita mau scalping? Saya hapusin dulu ya. Kalau scalping bagaimana? Ini penerapannya. Kalau scalping bagaimana? Ya, scalping kecilin aja time frame-nya, 5 menit misal. Ya. Kecilin time frame-nya. Nah, sama prinsipnya. Nah, sini kan ada nih area nih 185 ke atas ya. Ini area resist ya. Kemudian dia karena mungkin likuiditasnya nggak terlalu gede, maka dia sering bikin jarum-jarum begini ya. Nah, 175. Nah,
Ini caranya scalping. Ini untuk penerapan untuk scalping, ya. Di sini, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan trennya, ya? Ini sudah ya, ini sudah. Sekarang kita lihat bagaimana dengan tren dari sebuah saham, ya, tren dari sebuah saham, ya. Kalau kita ngomong saham Pico, ya, kita tarik ke belakang nih, ya. Nah, saham Pico ini, ya, sebenarnya dalam posisi apa sekarang? Reversal. Ya, karena dia berhasil ini di sini, ya. Dia punya beberapa area di sini, ya. Area resist ini dia jebol ke atas. Ya, dia breakout dengan volume hari ini. Volumenya kencang sekali, ya. Nah, di sini itu area downtrend ini, ya. Downtrend itu apa sih? Sebenarnya downtrend itu begini. Sebuah saham dikatakan dalam posisi downtrend, ya, dalam posisi downtrend itu simpelnya begini, ya. Saya akan coba ngajarin teman-teman hal yang sederhana aja, ya. Kalau sebuah saham, ya, ini misalnya turun, ya, kemudian dia rebound, tapi reboundnya nggak bisa di atas harga terakhir tertingginya, ya, misalnya di sini. Kemudian dia turun lagi. Nah, kemudian dari titik terendahnya ini dia jebol ke bawah. Kemudian dia naik, nggak bisa lagi lebih tinggi, turun lagi, dan seterusnya. Ini downtrend. Ini fase downtrend. Kalau ini bahasa kerennya ini high, ya, harga tertinggi, ini low, ini lower high. Lower high itu bikin ketinggian yang lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Ini bikin lower low. Lower high, lower low, lower high, low, dan seterusnya. Ini downtrend. Nah, yang ini bahaya, ya. Nah, Pico ini dari sini, ini downtrend ini. Ya. Ini dia downtrend. Wah, ada di sini nih. Wah, ada di sini. Ini downtrend ini. Downtrend, ya, downtrendnya gede banget, ya, lebar banget, ya. Nah, saham downtrend saya bilang hati-hati, ya. Kalau ada rebound ini sesaat-saat aja, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, ini dia masih downtrend, ya, ketinggiannya semakin rendah kan. Nah, di sini sampai di sini. Nah, sampai di sini, ya, ternyata dia mantul, ya, dia mantul dan konsolidasi atau sideways, ya. Jadi fase sebuah saham kalau dari downtrend mau ke uptrend dia harus melewati fase sideways, baru reversal, kemudian fasenya uptrend, ya. Jadi kita lihat di sini, ini sideways, ya, ini sideways, alias nggak kemana-mana, sideways. Nah, ketika dia break begini, ya, dia mulai fase uptrend, atau yang kita namakan bisa reversal. Uptrend gimana kebalikannya? Uptrend itu dia dari low ke high, dia koreksi lagi, tapi nggak jebol dari low sebelumnya, nggak begini, tapi cuma begini doang misal. Naik lagi. Ketika naik dia berhasil break dari high, ya, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Nah, ini fase uptrend, ya. Kalau sideways, ya, sideways itu, ya, dia nggak kemana-mana sahamnya. Dari sini ke sini, ya, kira-kira ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Membosankan, nggak kemana-mana. Contoh saham sideways, ya, dalam time frame pendek, ADMR. Ya, ini sideways. Ya, dia dari bulan ini, ya, dari sini, dia sideways nih. Dia kagak kemana-mana ini. Ya, dia nggak kemana-mana. ADMR dari fase ini, ya, dia uptrend, kemudian dia koreksi, dia sideways, ya, dia sideways, ya. Kalau kita bisa ngomong, ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat tren, ya, pakai trend line bisa, ya, garis tren seperti itu, garis tren begini, ya, misal begini. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini, ya. Ketika ini di sini patah tren ini, ya, ini uptrend, patah tren, ya, kemudian koreksi jadi downtrend, ya, ini downtrend, ya. Nah, ini di sini, ya, ADMR berhasil lepas dari fase downtrendnya, jadi sideways, ya, jadi sideways nih di sini, ya, sideways. Kita nggak ngerti sideways berapa panjang, tapi kalau dia berhasil break di sini dan kuat bertahan, dia akan menguji ke arah sini, ya, kemudian naik lagi ke sini, baru ke sini, ya. Kalau kita ngerti begini, ya, teman-teman, kita akan trading ini
fun banget ya, karena apa ya, kita mencoba menganalisa, mencoba terus mengerti gerakan market kemana, dan pada akhirnya ketika kita ngerti semuanya, trading itu asik. Ya, bukan bikin stres, enggak bikin stres. Loss ya ada, tapi profit juga lebih banyak harusnya. Karena kita ngerti. Nah, ini harus dilatih terus begini, ya. Jadi itu yang ingin saya berikan hari ini sebagai dasar dulu ya. Seperti itu. Semoga membantu teman-teman. Saya kembalikan ke Glinda atau Pak Chandra, silakan. Oke, materinya mantap banget Om nih, komprehensif banget. Kita udah kayak 3 minggu langsung diajarin pada hari ini Om Ben. Oke, jadi mungkin aku summary ya. Jadi untuk trading, sahabat Mira Aset sebisa mungkin memiliki trading plan nih. Kita mau beli di harga berapa, jual di harga berapa. Jangan karena ikut-ikutan orang doang. Dan untuk kalau kita memakai technical, itu kita bisa menyesuaikan juga nih time frame-nya. Misalnya kalau kita mau untuk yang daily atau swing, kita bisa pakai chart time frame itu yang daily ataupun monthly. Kalau kita mau scalping, kita bisa pakai yang 5 menitan. Lalu kita lanjut nih Om Ben ke pertanyaan-pertanyaan dari sesi Q&A. Mungkin ini ada yang belum kenal sama Om Ben nih. Boleh kenalan dulu Om Ben tentang perjalanannya di dunia trading nih Om Ben. Bagaimana Om? Ya, saya bermula dari teman-teman sama lah, seperti teman-teman belajar dari tahun 2017, nggak bisa trading ya, belajar beli-belinya asal-asalan, tapi saya memulai dengan modal kecil ya, jadi risikonya terukur ya. Saya dari 2017, 2018, 2019 baru mulai profit di 2019. Jadi saya 2017 nggak cuan, 2018 nggak cuan ya, 2 tahun rugi terus ya, belajar terus. Saya konsisten top up. Karena ini habis ya top up terus. Sampai 2019 saya mulai ketemu ritme, mulai bisa belajar, baru mulai profit sampai sekarang. Seperti itu. Berarti dibutuhkan kira-kira 2-3 tahun untuk menemukan style trading yang cocok ya Om ya? Iya. Dan itu nggak jadi patokan ya, tiap orang beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Seperti itu. Oke. Dan berarti kalau buat sekarang, style trading Om Ben itu seperti apa Om? Scalping, swing? Saya kalau memang marketnya belum sudah merasa risknya tinggi, saya akan banyak bermain scalping daripada swing ya, karena beberapa saham udah terlalu tinggi juga kenaikannya, trennya juga belum terlalu nyaman ya. Saya cenderung untuk scalping dulu sekarang. Siap. Dan kembali lagi nih Om, ada yang bertanya, nah tadi kan sekitar 2-3 tahun belajar nih, nah itu belajarnya di mana aja nih Om? Apakah ada mentor atau otodidak sendiri atau gimana Om? Ya, saya dulu belajar, saya itu member di komunitas PPC ya, sebelum saya jadi CEO dan co-founder di situ, saya belajar di PPC ya, belajar scalping ya, belajar gorengan ya di situ. Yeah. Kalau untuk swing saya juga dulu ikut kelas juga. Jadi sebenarnya kan pro dan kontranya begini. Kelas berbayar itu penting nggak sih? Ya, itu saya kembalikan ke masing-masing ya. Karena gini, kalau kita menuntut berbayar ya berarti kita akan mendapatkan lebih. Itu jelas sekali ya. Kita ada kelas gratis dan berbayar itu pasti beda. Yang berbayar pasti akan lebih intensif ilmunya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menemukan guru yang cocok buat kita aja? Ya, seperti itu. Jadi, apakah kelas berbayar itu bagus? Buat saya bagus. Selama gurunya juga bagus. Kalau gurunya jelek, abal-abal ya hasilnya juga abal-abal ya, seperti itu. Jadi, itu perjalanan saya seperti itu. Saya kenapa nggak trading sendiri? Karena menurut saya kalau saya ikut kelas saya akan lebih cepat bisa. Ya karena saya bayar, saya nanya dong, sering nanya ya. Kalau saya gratisan begini, mau nanya orang suka dong. Saya mau jawab, ya orang mau jawab atau orang nggak mau jawab kan bebas. Tapi kalau kita jadi muridnya di sana kan kita ada jam untuk bertanya, kan seperti itu. Betul sekali. Dan kita lanjut nih Om Ben. Tadi kan dibilang tergantung market nih. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Yeriko. Nah apakah Om Ben selalu menggunakan style buy on weakness atau gimana nih Om untuk stylenya sendiri? Ketika marketnya kurang bersahabat atau di market sekarang, saya lebih prefer mencari buy on weakness daripada buy on break. Karena kalau buy on break biasanya false. Tapi kalau marketnya lagi bullish ya, bullish-bullishnya, buy on weakness susah dapat. Ya, jadi harus buy on break. Ya, tentu saja kita harus mengerti yang tadi saya bilang. Makanya kenali trennya bagaimana, tren sebuah sahamnya, tren IHSG bagaimana ya, secara keseluruhan bagaimana. Itu akan membuat kita bisa mengambil keputusan. Oh, saya mau buy on weakness, buy on support, atau buy on break. Nah, seperti itu. Dan lanjut lagi Om, untuk periode-periode sekarang nih, kalau dari pandangan Om, kalau kita mau scalping nih, paling enak itu mainnya di jam berapa nih Om? Jam-jamnya? Scalping ini kita bermain di saham yang volatilitasnya tinggi. Ya, jam-jam volatilitas tinggi jelas di jam awal market.
ya. Awal market itu sangat volatile sekali pagi-pagi ya, kemudian biasanya cooling down ya, dan kemudian terbentuklah market ya. Mulai marketnya kalau hari ini ya volatil kan, pagi kan gap down semua, roboh semua ya, kemudian baru rebound ya, kemudian baru kebentuk ada yang saham yang memang momentumnya jelek, downtrend ya tetap ARB, ada saham yang memang bagus bisa rebound ya kan, bahkan ada saham yang naik kencang, ada yang arah dan lain sebagainya ya. Itu tergantung uptrend atau downtrendnya aja, jadi trennya bagaimana. Nah, kalau teman-teman marketnya lagi sepi ya, mainnya cuma pagi ya, open market sama closingan ya, biasanya ramenya di situ aja. Kalau marketnya kayak hari ini ya ramenya kan di situ aja, mungkin awal kedua rame dikit, kemudian cooling down lagi, baru agresi ngegas ya, biasanya seperti itu. Betul. Oke, kita lanjut Om. Nah, ini nih ada yang minta saran Om Ben. Om Ben minta saran untuk saya yang selalu ragu atau kurang pede untuk entry nih. Nah, padahal dia udah yakin dengan trading plan dia sendiri, akhirnya malah ketinggalan terus nih. Gimana tuh Om? Ya, kenapa orang itu bisa nggak pede? Karena apa? Karena dia itu mungkin mengalami banyak loss, ya, banyak gagal, ya, cut loss atau trauma apa? Trauma cut loss gede misalnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Untuk mengembalikan itu kita harus punya yang diincar adalah psikologisnya dulu. Dibenerin dulu psikologisnya, harus benar-benar sampai psikologisnya ini bagus. Kenapa saya kemarin bikin 10 million challenge ya di bulan apa ya kemarin, Mei kalau nggak salah ya. Karena di bulan Mei itu saya loss gede. Jadi nggak pede saya jujur aja. Takut apa? Takut semua profit saya hilang lagi kan. Saya loss gede sekali waktu itu. Akhirnya saya memutuskan saya ngecilin modal, saya pakai akun 10 juta. Nah, dari situ saya mulai trading lagi. Kalau loss kan loss-nya terukur banget, ya kan? Nah, ketika saya mencoba trading lagi, melakukan apa yang saya sudah planningkan ya, akhirnya apa? Psikologi saya membaik. Ya, bahasa kerennya udah pede lagi, udah confidence lagi nih. Nah, kemudian makanya kenapa akun 10 juta saya, 10 million saya nggak ada keluar lagi, karena udah nggak saya pakai, jujur aja. Karena marketnya seperti ini, saya pakai akun gede. Ya, saya kembali ke akun gede lagi ya, akun 10 juta saya diamin dulu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi, kecilin modal, kemudian trading sesuai dengan plan. Coba loss gimana? Loss nggak apa-apa, ya. Loss nggak apa-apa. Karena di situ kita bisa ngerti kita ini sebenarnya analisanya benar atau enggak, ya. Ulang terus-menerus sampai kalian menemukan ritme. Wah, udah pede nih. Nah, udah pede gimana? Modalnya gedein dikit, tambahin dikit, dan seterusnya. Ya, caranya begitu. Kepercayaan diri itu sangat penting di market ya, Om ya. Ya. Oke, kita lanjut Om. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Tentang screening-nya nih Om nih. Untuk screening-nya itu pakai apa Om? Apakah pas malam hari pakai technical atau seperti apa? Ya, yang paling gampang kan kalau ada beberapa software ya, ada beberapa software dari beberapa perusahaan yang menyediakan, tapi itu juga berbayar terkadang ya. Bisa aja di HOTS ya, di aplikasi HOTS kita ini ada screener ya, ada screener. Nanti kalian bisa cari ya, cari seperti itu, ada screenernya. Nah, dari screener itu kalian bisa menemukan apa, misalnya saya mau mencari saham-saham top volume hari itu, atau saham-saham yang break dari MA10 misalnya ya, atau saham-saham yang memang lagi asingnya beli, dari situ bisa ketemu. Itu kalau pakai screener. Kalau memang mau pakai manual bagaimana? Saya biasanya cari di top gainer, top frekuensi, top volume, top loser. Nah, saya cari dari situ. Kemudian dari situ saya mulai periksa, ya TA-nya bagaimana, broksumnya bagaimana, yang beli siapa, yang jual siapa. Ya, itu prinsip screeningnya. Kalau udah ketemu gimana? Caratin sahamnya. Kemudian caratin area buy-nya di berapa, resist di berapa, ya. Jadikan saham itu jadi incaran besok hari. Ya, itu jadi screener saya seperti itu ya. Lalu pada saat lagi di market nih Om, sering nggak kita screening pakai running trade nih? Kita ikut-ikutan saham yang ramai Om, atau gimana? Ikutan saham yang ramai boleh nggak? Boleh banget. Selama kalian bisa ngukur resikonya. Ya. Kalau nggak bisa ngukur bagaimana? Ya judi berarti kan. Beli AK, naik jual, satu dua tiga jual. Turun bagaimana? Ya jual langsung ya. Karena apa? Analisanya nggak ada, ya murni rame ikutan numpang ya, jalan ke atas keluar ya. Kalau gagal buang ya. Kalau nggak siap dengan seperti itu bagaimana? Ya dianalisa lagi ya. Nah, caranya begitu. Jangan diinepin ya kalau buat judi ya kasarannya. Oke, kita lanjut nih Om Ben. Nah, ini mungkin yang agak lebih mendalam nih. Kalau untuk
kalau kita scalping, analisa melalui bid offer itu seperti apa, Om? Ada trik-triknya kah atau gimana? Bid offer ada, bisa ya. Nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya aja ya untuk bid Siap. offer ya. Ya lebih paham ya seperti itu. Oke, kita lanjut seputar trading plan nih, Om. Om Ben izin bertanya, kalau kita stop loss, itu lebih baik kita memakai fitur otomatis stop loss atau manual nih, Om? Yang enaknya. Tergantung kalau saya bilang ya, tergantung. Kalau memang teman-teman bisa mantau market dan teman-teman tangannya gesit dan disiplin ya manual nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman memang pengen lebih aman ya pasang automatic order ya, stop loss ya. Oke. Seperti itu. Dan lanjutan dari itu dari Pak Francisco, nah Om Ben untuk level stop loss itu idealnya itu pada saat closing market atau pada saat di hari tersebut harga itu udah kena di area stop loss itu tuh, Om? Tergantung penurunan harganya bagaimana, volumenya seberapa besar ya, sellernya berapa banyak. Ketika sebuah saham turun dengan volume gede ya, sellernya gede, saya akan langsung stop loss ya, langsung cut. Tapi kalau memang saya merasa ini kok turunnya gara-gara misalnya panik sell pagi ini ya kan, nah itu bisa ditahan, masih bisa di hold ya, dengan catatan kalian punya money management yang benar ya. Kalau udah all in ya berat kan begitu, all in ya udah harus keluar sebagian untuk beli di bawah lagi, seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Nadia. Salam Om Ben, mau nanya nih Om, kalau scalping selain kita lihat volume dari bid offer, apakah frekuensi di bid offer itu harus dilihat juga? Soalnya kadang volume besar tapi frekuensi kecil nih. Nah, gimana tuh Om? Biasanya begini, kalau memang sebuah saham di HK dengan volume gede, kemudian bidnya itu frekuensinya kecil, itu biasanya makernya yang HK ya. Jadi karena apa? Karena mungkin mereka nggak punya waktu untuk ngeganjel, langsung dihajar aja supaya harganya segera naik ya kan, seperti itu. Jadi mungkin frekuensinya cuma 3 tapi lotnya bisa sampai 20.000 lebih ya kan, gede kan ya. Seperti itu. Nah, itu kita perhatikan juga. Karena apa? Kalau sampai frekuensinya itu cuma kecil berarti partisipasi marketnya rendah. Artinya apa? Kalau sampai bidnya dicabut ya longsor. Karena nggak ada orang yang nggak ada partisipasi market, atau ada pun ternyata lot-lotnya yang partisipasi market lebih kecil lagi ya, hanya kecil-kecil aja. Atau mungkin sekarang yang lagi marak dari frekuensi itu banyak tapi ternyata itu pasangan aja, mungkin 1 lot, 2 lot, 1 lot, 2 lot. Itu sering ya. Jadi frekuensi tebal. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Tujuannya apa? Mencegah atau meminimalkan resiko lagi, seperti itu. Berarti itu kasarannya bandar lagi tukar barang gitu ya Om? Bisa lagi tukar barang atau hanya membuat lagi rame gitu. Iya. Ya, ini over palsu begitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Untuk mengetahui fake bid sama offer nih, gimana nih Om Ben? Dia itu kena di satu saham nih, keguyur nih, padahal bidnya tebel tuh. Gimana tuh Om? Bisa kita tahunya? Iya, karena teman-teman nggak ngerti bid itu bisa diciptakan, ya kan? Ya, ada fake bid, ada fake offer dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus belajar membedah broker summary-nya. Ya, nanti itu di materi berikutnya lah ya, seperti itu. Dan kita udah mulai agak ketutup nih untuk broker summary, kita nggak bisa lihat pada saat market berjalan nih, sayangnya ya. Betul. Yakin hari, ditutup mata kita. Oke, kita lihat nih, lanjut berikutnya Om. Ada yang minta tips nih Om. Om Ben mau nanya nih, dari titik entry, harus berapa tick kalau scalping jika ingin cuan nih dari visualnya gitu? Berapa tick kira-kira? Atau berapa persen misalnya? Fee itu kan berapa sih? 0,15, 0,25, berarti 0,4%. Berarti kalau mau cuan ya harus di atas 0,4%. Ya, kalau memang mau cuan tipis-tipis ya. Kalau memang mau 1%, 2% ya itu hitungannya. Jadi 1% dikurangi fee kalian 0,4%, berarti kalian cuma dapat 0,6 ya, seperti itu. Nah, itu harus dihitung. Saya tidak ada tidak membatasi mau cuan berapa ya. Selama memang sahamnya masih uptrend, saya akan mencoba hold selama mungkin. Ya, hold selama mungkin. Jadi makanya teman-teman lihat kalau saya ada di story, rata-rata scalpingnya bisa 4%, bisa 5%, bisa sampai 20% bahkan. Ya, karena terkadang saya jualnya bertahap. Ya, saya hold jual bertahap seperti itu. Seperti yang tadi saya ajarkan ya. Seperti itu. Siap. Oke, kita lanjut Om Ben. Nah, ini ada pertanyaan tentang personal nih Om Ben. Dari Bapak Widayana Saputra. Nah, Om Ben, kalau trading itu pakai HP atau laptop dan berapa buah nih Om? Saya pakai, jujur aja,
Kalau tergantung kebutuhan. Kalau hari ini saya menghadiri tadi ya openingnya dari Host Championship ya nggak mungkin pakai 2 layar ya kan. Saya tadi jujur aja ketika acara mulai sebelum bagian saya masih trading sedikit gitu ya. Waduh, Pangku laptop saya ya keren. saya trading dengan laptop aja seperti itu. Kalau di rumah ya supaya enak biasanya sekarang saya pakai monitor 3 ya, layar 3 tujuannya apa? Ya saya bisa banyak mantau saham kan seperti itu. Tapi kalau memang harus pakai HP, tadi pun saya beli sore hari pakai HP karena jujur aja tapi jangan ditiru ya. Saya tadi lagi sambil nyetir tapi jalannya macet ya kan di Jakarta. Waduh, Jadi saya jajan sore pakai HP. Beli pakai HP. keren. Semua tergantung kebutuhan, tapi saya sarankan teman-teman pakai laptop atau PC. Karena apa? Jelas aplikasi di PC ini, di desktop ini jauh lebih lengkap untuk menganalisa, untuk segi kecepatan, kestabilan jauh lebih bagus ya dibandingkan pakai HP seperti itu. Oke, kita lanjut nih dari Pak Alkafi Bakwen ini. Om Ben, nah kalau lagi scalping saham itu biasanya Om Ben itu all in di satu saham tersebut atau terdiversifikasi nih Om? Jarang sekali all in ya, kecuali akun 10 juta ya, akun kecil ya. Kalau akun kecil saya selalu all in, tapi kalau di akun gede saya nggak pernah. Saya akan bagi ke beberapa saham. Tujuannya apa? Kalau misalnya saham ini nggak bergerak atau sideways ya, saya akan mencari saham lain sambil cari saham lain. Jadi saya bisa pantau ya 3 saham lah, kira-kira 3-4 saham seperti itu ya dalam sehari seperti itu. Dan untuk satu saham, apakah masuknya bertahap atau langsung masuk di satu harga aja Om? Bertahap ya, Bertahap. pasti bertahap karena terkadang takutnya ketika kita masuk all in terlalu banyak ya diguyur akhirnya. Ya kita nggak punya cash untuk average down atau nggak punya untuk beli di area bawah. Jadi teman-teman harus menentukan dulu area belinya itu mau di berapa sampai berapa. Nah di situ kita mau pasang antrian tuh boleh ya, pasang antrian di situ. Tujuannya apa? Jelas ya, tujuannya kita mendapatkan harga serendah mungkin ya, mendekati support. Nah seperti itu. Oke, lanjut dari situ, dari pertanyaan dari Ibu Leanita. Nah, gimana nih caranya Om Ben? Kita tahu bedanya panic selling, karena mungkin digocek nih sama bandar, atau dia bandarnya benar-benar jualan tuh Om? Apakah bisa kelihatan atau gimana? Biasanya kita lihat dari segi ini ya, dari volumenya. Volumenya bagaimana ya? Apakah terjadi penurunan dengan volume besar ya? Kalau terjadi dengan volume besar artinya ada yang jualan besar, itu bahaya ya, itu bahaya ya. Apalagi kalau kita ngerti bahwa apa ya, yang namanya dia punya bid itu diguyur ya. Punya bid diguyur ke bawah ya, disiram gedean ya, disiram ke bawah. Nah, itu bahaya. Karena apa? Kalau kalau sampai disiram begitu ya, berarti kita harus ngerti bahwa itu adalah jualan ya. Itu adalah jualan ya. Kita nggak pernah bisa ngerti broksumnya, tapi kita bisa ngerti dari mana? Dari volumenya dulu ya. Kalau biasanya panic sell itu biasanya terjadi akibat market yang seperti hari ini ya. Dow Jones minus 3%, panik ya. Wah, semua berbondong-bondong keluar jualan ya. Kemudian marketnya udah mereda, baru dia terbentuk ya, diakum lagi di bawah, rebound ya, seperti itu ya. Jadi itu butuh latihan sih sebenarnya ya, butuh latihan, butuh dianalisa, dilihat hari ini siapa yang jual. Oh, ternyata hari ini sellernya, market makernya, bandarnya, atau hari ini yang jual retail. Ya, dari situ kita bisa ngerti. Oh, saya harus bertindak apa ya untuk pembelajaran ke depannya ya. Butuh latihan. Oke, kita lanjut nih Om. Nah, kalau untuk scalping sendiri, kalau Om Ben itu lebih pakai time frame yang 1 menit, 3 menit, 5 menit, atau gimana tuh Om? Kembali ya, itu tergantung kebutuhan ya. Kita nggak pernah bisa ngerti, oh ini harus time frame segini, ini time frame segini. Nggak bisa aja. Jadi teman-teman harus harus ngerti bahwa semuanya itu sesuai dengan kebutuhan dan preference ya. Ketika memang saya merasa time frame, saya nggak bisa lihat dalam time frame 1 jam misalnya, seperti saya akan kecilkan lagi. Ya, apakah ada pembentukan atau sideways atau tren yang saya bisa lihat di time frame yang lebih kecil ya. Jadi sesuaikan kebutuhan. Kadang-kadang saya pakai 1 menit, kadang-kadang saya pakai 5 menit, kadang-kadang pakai 15 menit ya, tergantung kebutuhan. Siap. Oke, kita lanjut Om Ben. Dari Pak Wawan Mariawan. Om Ben, izin bertanya nih, mungkin pada saat scalping, bagaimana caranya mengetahui saham itu besoknya akan lanjut naik atau malah dia koreksi tuh Om? Gimana tuh Om? Iya,
kalau pengen tahu sahamnya kapan lanjut naik atau kapan koreksi, ya teman-teman harus lihat siapa buyer, siapa seller di end of day. Oke. Oh, kalau bayarnya ternyata retail semua, yang jualan bandar semua, ya besok bisa koreksi. Nah, Berarti itu harus benar teman-teman belajar seperti itu. berarti harus kita bisa identify juga mana yang retail, mana yang bandar juga tuh. Ya, betul. Harus lebih digali lagi untuk bandarmologi nih, bukan cuma luar-luarnya doang nih, sayang sekali nih. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Budi Awan. Kalau untuk style Om Ben sendiri, kalau ketinggalan sahamnya lagi rally, lebih prefer ngejar atau wait and see tunggu harga bawah tuh? Kalau saya bisa mengukur resikonya, saya berani ngejar. Ya, tapi tentu saja ketika saya ngejar, saya sudah siap loss, ya, udah siap loss. Kalau nggak siap ya jangan, ya. Kalau udah siap loss, mengukur resikonya udah berani, oke, saya ngejar. Dan biasanya nggak terlalu gede. Saya lebih gede pembelian ketika dia belum bergerak, belum rally, ya, seperti itu ya. Kalau udah ketinggalan, karena prinsipnya seperti ini ya teman-teman, kita harus melindungi aset kita. Lebih baik kita nggak cuan daripada rugi, ya, seperti itu. Tapi kalau memang mau berspekulasi, ya silakan dengan dana yang benar-benar teman-teman bisa ukur, ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya saham itu udah naik 15% nih misalnya, apakah Om Ben masih mau kejar atau ada maksimal tertentu nih Om Ben? Nggak ada maksimal, tapi saya akan melihat bagaimana pergerakan harganya, ya. Bagaimana pergerakan harganya, apakah bisa ada sideways-nya atau bagaimana. Nah, itu menentukan apakah ada volume jualan terus atau memang lagi sepi, ya. Nah, itu menentukan. Kalau misalnya memang ada jualan terus, ya saya nggak berani masuk, kan seperti itu. Jadi tidak asal beli ya teman-teman deh ya, harus diperhitungkan kembali tadi. Oke, lalu mungkin untuk pertanyaan penutup nih Om, karena sudah lewat dari jam 8. Nah, pertanyaan tentang Om Ben nih. Kan Om Ben itu sudah berkeluarga nih? Atau belum Om Ben? Belum. Belum, oke. Berarti kalau buat sekarang trading for life ya Om ya? Maksudnya gimana ya, trading for life itu gimana? Ya kita kasarannya nggak ada usaha lain, misalnya kita ada usaha offline lain atau cuma trading doang nih sumber pemasukan Om Ben gitu. Sementara saya trading for living, ya, trading for life. Jadi karena apa? Karena jelas ya, saya pekerjaan tour belum bisa, dan saya juga mau jalanin juga, ya masih menunggu kestabilan dan lain sebagainya ya dari pandemi ya. Jadi akhirnya ya udah memutuskan saham dulu aja dah. Seperti itu kalau saya. Mantap. Cuannya sudah berkali-kali lipat ya Om ya dari trading. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya Om Ben pada malam hari ini. Mungkin aku kembalikan ke Ibu Glenda. Silakan, Ibu Glenda. Oke, terima kasih banyak Mas Chandra dan juga Om Ben buat materinya malam hari ini. Wah, kalau dilanjutin kayaknya sesi Om Ben sampai besok pagi ya. Terima kasih banyak Om Ben, hari ini materinya lengkap banget ya. Jadi buat sahabat Meraset yang mungkin baru belajar trading, itu tadi basicnya penting banget ya untuk hatamin dulu. Nanti minggu depan kita lanjut lagi untuk kelas yang lebih expert dikit ya sama Om Ben. Nah, untuk itu juga kita jangan lupa ada kelas mentorship itu setiap hari Senin, Selasa, sama Rabu. Nah, kalau hari Senin itu Om Ben, hari Selasa itu kita ada Ko Michael Yo, dan hari Rabu, nah ini ada Ferdian David. Ini adalah 3 kali juara Host Championship, dan juga buat temen-temen nih yang mungkin tradingnya sambil kuliah, sambil belajar gitu, sekolah. Nah, ini Ferdian adalah seorang mahasiswa dan part-time trader gitu. Jadi ketiga mentor ini semuanya luar biasa. Jadi silakan sahabat Meraset ikutin semua kelasnya karena pasti nggak rugi, dapetin ilmunya banyak banget. Oke, terima kasih banyak Om Ben buat malam hari ini dan juga Mas Chandra. Untuk kelas Om Ben kita ketemu lagi minggu depan, dan untuk kelas Michael Yo kita ketemu besok malam. Selamat malam sahabat Meraset. Tentunya tetap terus belajar, berani trading, dan untuk besok selamat berkompetisi. Siap. Mantap. Selamat malam. Malam.